Come on. Come on. Help! Ah! Ah! Let me go! Hai gengs, kembali lagi di Kato Muji. Makasih banget buat kalian yang udah terus support channel ini. Kasih kritik, komentar, dan pastinya udah klik tombol subscribe. Kalian emang terbaik. Kali ini gue bakal bawain alur cerita film yang diangkat dari kisah nyata yang gila banget. Ini tentang gimana seorang tangan dingin yang urat empatinya udah putus. Hobi banget nyari mangsa dari kalangan wanita malam. Katanya nih udah ada lebih dari 20 orang yang dibuat tidur selamanya sama doi. Dan ngerinya lagi, si manusia nggak punya akhlak ini bisa bebas berkeliaran selama bertahun-tahun tanpa ketangkas sedikit pun. Penasaran gimana dia main petak umpet sama hukum? Langsung aja kita masuk ke ceritanya. You ready for some more fun? God, please let me go. I wanna go do it on that bearskin. Di awal filmnya, kita akan dibawa ke suatu tempat bernama Anchorage di negara bagian Alaska, Amerika, di tahun 1983. Di mana saat itu ada sebuah penggerbekan oleh pihak otoritas setempat yang mendapatkan laporan jika mendengarkan suara berisik dari suatu kamar tempat hiburan malam. Namun begitu pintu didobrak, polisi justru menemukan pemandangan yang mengerikan. Di sudut ruangan, mereka menemukan seorang gadis remaja bernama Cindy Paulson dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Tangannya terborgol dan tampaknya Cindy sangat trauma. Melihat kondisi itu, seorang polisi daerah Anchorage bernama Greg membawanya ke rumah sakit sebelum dimintai keterangan. Kemudian setelah yakin Cindy membaik, pihak kepolisian pun mencoba mengorek informasi dari Cindy tentang apa yang terjadi kepadanya. And then he raped you. What the fuck is he trying to do? How many times did you say? He wrapped a chain around my neck. He chained me. He put a blanket down on the ground. You're a prostitute. Cindy memberikan pengakuan yang mengejutkan. Ia baru saja dibawa paksa dan mendapatkan perlakuan yang keji oleh seorang pria yang terlihat seperti warga biasa yang terhormat bernama Robert Hansen. Namun anehnya, meski Cindy sudah memberikan kesaksian, pihak detektif setempat justru enggan mengusut kasus ini lebih dalam. Mereka menganggap Cindy hanyalah seorang saksi yang tidak kredibel, serta pengacara Robert berhasil meyakini pihak kepolisian dengan membawakan berkas jika kliennya ini murni bersih dan tidak bersalah. I asked him straight. I said, "Did you do this?" You can let her go. She's telling the truth. What the fuck went on? Hansen's an upstanding citizen. Lieutenant and I spoke with the DA, and there's not enough. The man has a wife, children, and no record on the computer, so there won't be a warrant. I'm taking it from here. Greg yang saat itu menangani kasus Cindy tersebut merasa ada yang tidak beres dan tidak tega melihat kasus ini diabaikan. Ia diam-diam mencuri dokumen kasus tersebut. Ia memfotokopinya dan mengirimkan berkas itu kepada seorang sersan di kepolisian negara bagian yang dikenal sangat gigih, yaitu Jack Halcombe. Dari sinilah perburuan panjang terhadap sosok yang dikenal punya hobi berburu nyawa ini resmi dimulai. Kita bakal dialihkan nih ke sosok Jack, polisi gigi yang tadi gue ceritain. Sebenarnya Jack ini udah janji sama istrinya, Ellie, buat segera pensiun dan hidup tenang. Tapi apa daya, tugas negara memanggil lagi gengs. Hari itu Jack dapat laporan darurat buat menyelidiki penemuan sosok wanita muda yang udah pindah alam di tengah hutan yang sunyi. Menurut keterangan polisi di tempat kejadian itu, raga malang itu diperkirakan udah terkubur di sana sekitar 3-6 bulan. Tragisnya, keberadaannya baru tercium setelah tersingkap oleh aktivitas hewan liar di sekitar sana. Bayangin, Jack yang tadinya mau santai, sekarang harus berhadapan sama teka-teki besar yang bener-bener bikin pusing 7 keliling. Tapi gengs, ada satu benda kecil yang bikin Jack mengerutkan dahi. Di dekat sosok malang itu, polisi nemuin sebuah benda kuningan kecil, yaitu selongsong tipe 223. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah benda yang biasanya dipakai buat berburu hewan besar di hutan. Penemuan satu benda kecil ini langsung bikin Jack mikir, ini bukan kecelakaan, ada seseorang yang sengaja main-main di sini. Bear dug her up. And in there, I don't know, a grave. Execution style. One of the boys found this. She's not missing anymore. Setelah teridentifikasi, ternyata wanita yang mereka temukan itu bernama Sherry, yang memang sudah dinyatakan hilang sejak berbulan-bulan yang lalu. Namun karena masih minimnya bukti, untuk bisa mengaitkan ini dengan kasus hilangnya beberapa wanita muda lainnya di daerah yang sama,
pihak kepolisian masih diam tanpa memberikan keterangan lebih lanjut saat jumpa pers waktu itu. Setelah jumpa pers, Jack mencoba meyakini atasannya bernama Letna Bob jika ini merupakan sebuah kejadian kriminal yang bisa saja korbannya masih banyak dan terkait dengan kasus yang akhir-akhir ini sedang mereka tangani, terkait beberapa wanita muda yang tiba-tiba saja menghilang tanpa jejak. Tapi sepertinya Bob sedang sibuk dengan urusan lain dan menyerahkan kasus itu kepada Jack, yang mana saat itu ternyata ada panggilan telepon dari salah seorang wanita yang menanyakan perkembangan kasus hilangnya sang adik, serta berkas fotokopi dari Greg juga sudah mendarat di kepolisian negara bagian tersebut, yang membuat Bob melimpahkan semua kasus itu kepada Jack untuk segera ditangani sebelum Jack pensiun. Setelah melihat meja investigasi tentang kasus yang sudah lama dingin sejak tahun 1971, Jack membawa beberapa berkas ke rumahnya untuk dipelajari. Namun malam itu juga, ia membuka berkas yang dikirimkan Greg kepadanya yang bertuliskan nama Cindy. Esoknya, Jack mempelajari berkas Cindy. Ia menemukan di dalam berkas itu terdapat nama Robert Hansen yang terjadi memiliki catatan kriminal di tahun 1971. Jack bertanya kepada bawahannya yang bernama Bobby tentang kasus itu, bahwa Robert Hansen ini telah membawa paksa beberapa gadis dan melakukan tindakan keji kepada mereka, yang mana Robert bebas. Tapi kenapa ia bisa bebas? Padahal baru saja ia juga dilaporkan telah melakukan hal yang sama kepada seorang wanita bernama Cindy. Dan menurut informasi, jika orang terakhir yang berkencan dengan para wanita yang dinyatakan hilang beberapa waktu lalu ini adalah Robert itu sendiri. Bobby hanya menjawab jika Robert mampu terbebas dengan segala tuduhannya disebabkan kurangnya barang bukti. Lalu Jack memberikan penjelasan kepada Bobby. Satu-satunya kunci dari kasus hilangnya beberapa wanita ini ada pada Cindy, karena menurut keterangan, semua kronologi hampir sama dengan yang dialami Cindy. Tapi untungnya, kata Jack, Cindy berhasil kabur. Kemudian Jack memberikan instruksi kepada Bobby untuk segera menemukan Cindy dan membawa Cindy kepadanya. Late teens, early 20s, 5'2", 5'7", 120. Cindy Paulson, 23, 5'2", 120 pounds. Lead on any of these girls, except her $200 for a blowjob and then raped at gunpoint. Wherever she is, we need to. Tentunya Jack juga tidak tinggal diam. Ia menyusuri setiap gang gelap dan tempat hiburan dengan partnernya yang bernama Lyle. Karena diketahui jika Cindy dan beberapa korban lainnya ini rata-rata adalah wanita malam, maka Jack dan Lyle mencarinya di sebuah klub tari yang dikelola oleh seorang wanita bernama Janet. Jack mencoba bertanya tentang Cindy kepada Janet, namun tampaknya Janet tidak mengenal Cindy dan meminta Jack mencari di tempat lain. Namun Janet mengenal salah seorang wanita lain yang bernama Paula di foto yang diberikan Jack dan berkata jika Paula sudah berhenti bekerja di tempatnya. Esok paginya, Jack bertemu dengan seorang wanita bernama Mary Head yang merupakan kakak kandung dari salah seorang wanita yang juga hilang bernama Susie. Mary memberikan sebuah gelang kembar yang ia miliki dan sama persis dengan yang dipakai oleh Susie. Mary berkata untuk Jack menyimpan gelang itu agar Jack bisa dengan cepat menemukan Susie. Di malam harinya, Cindy berhasil ditemukan dan sedang berada di dalam kantor polisi. Jack mencoba bertanya kepada Cindy tentang kejadian tragis yang menimpanya. Cindy memberikan penjelasan saat itu ia bertemu dengan Robert saat Cindy sedang menjajakan dagangannya di pinggiran jalan. Robert datang menawarkan $200 untuk sekedar Cindy bermain dengan permen tangkai milik Robert dan tidak lebih. Namun di luar dugaan, kata Cindy, ia membawanya ke sebuah kabin, melakukan tindakan keji kepadanya di saat itu. Kemudian Cindy bisa kabur ketika Robert akan membawanya menaiki sebuah pesawat dan melihat celah untuk kabur ketika Robert memperbaiki kursi pesawat itu. Seperginya dari kantor polisi, Cindy berjalan-jalan di pinggiran kota tanpa ada tujuan dan ia bertemu dengan Janet, si pemilik tempat tari yang tempo lalu memberikan informasi kepada Jack. Janet menawarkan Cindy untuk bekerja di tempatnya, tapi kata Cindy, ia kurang pengalaman jika harus menari di depan banyak orang. Janet meyakinkan Cindy dan memberikan Cindy vitamin kebugaran agar Cindy lebih pede nanti saat di atas panggung. You never met Crystal before. Ready, you get it nice and hot. Yeah. Malam saat pertunjukan di tempat Janet itu, Cindy kembali bertemu dengan bos tempat lama ia bekerja bernama Glenn
Glenn mengajak Cindy untuk kembali bekerja dengannya. Cindy menolak, tapi Glenn berkata, cepat atau lambat Cindy akan kembali bekerja dengannya. Di lain sisi, Jake mulai menghubungkan setiap kasus penemuan para wanita-wanita yang hilang dan pindah alam lewat sebuah peta di depan para anggota kepolisian lainnya berdasarkan hasil investigasi informasi kejahatan yang pernah dilakukan oleh Robert sejak tahun 1971. Namun Letnan Bob mengatakan kepada Jake, jika ia tidak dapat membuktikan keterkaitan asumsi yang Jake miliki itu terhadap Robert, bisa membuat mereka di dalam masalah. Dan tidak beberapa lama, Bob mendapatkan telepon jika mereka menemukan satu lagi wanita yang sudah pindah alam bernama Joanna dengan kondisi yang lebih tragis lagi. Dan tampaknya si wanita itu sudah terkubur sangat lama sekali sampai ditemukan oleh binatang buas di luar sana. Fingerprints left. Facial dilapidation. Flesh was tough. Say she's 20s, early considerable trauma from animals. You can see the tears. And how did she die? Fatal gunshot wound to the sternum. Shots to leg and torso, all from behind. To her hard exited right shoulder blade. Shirt and bra both cut open in the front. Kita beralih sebentar kepada sosok yang dituduh melakukan hal ini semua, yaitu Robert Hansen. Robert ini hanyalah seorang pria biasa yang memiliki toko roti. Saat hanya memperlihatkan sedikit saja kehidupan Robert, kita dialihkan kepada seorang wanita muda bernama Debbie, yang mana Debbie saat itu berpamitan kepada kakaknya yang bernama Jody, jika ia diajak oleh seorang pelanggannya di bar tari untuk sebuah kencan mahal. Tapi bukan kencan mewah seperti yang ia harapkan. Debbie malah dibawa menaiki sebuah pesawat pribadi oleh Robert ke sebuah tempat. Tempat yang dituju merupakan sebuah hutan antah berantah. Di tempat itulah Robert mengikat Debbie dan berencana melakukan hal keji kepada Debbie. Namun tampaknya Debbie melihat sebuah kesempatan kabur dan memutuskan untuk melarikan diri. Please, let me go. Nobody can hear you out here. Let me go. Suatu hari, Jake bertemu kembali dengan Cindy. Saat itu, Jake hanya ingin meyakinkan Cindy menjadikannya saksi dalam kasus Robert, agar Robert kali ini tidak akan lolos lagi dari jeratan hukum. Tapi karena trauma sebelumnya, dan bahkan sempat perkataannya tidak dihiraukan oleh pihak kepolisian di Anchorage, membuat Cindy ragu akan hak itu. Serta juga Cindy bertanya kepada Jack perihal yang menimpa adik perempuan Jack. Jack bercerita jika suatu malam adiknya mengalami sebuah kecelakaan tragis yang disebabkan oleh keteledoran seorang pria yang berkendara dengan keadaan kurang melek. Namun kata Jack, si pria itu hanya dihukum 5 tahun penjara, sementara sang adiknya tak pernah kembali. Setelah bertemu dengan Jack, Cindy kembali ke tempat ia bekerja sebagai penari di tempatnya Janet. Namun di sana ia melihat Robert yang memperhatikannya. Merasa ketakutan, Cindy kabur dan memutuskan untuk pergi dari kota itu. Kasus yang didalami, Jack menemukan titik buntu, ditambah atasannya di kepolisian meminta ia segera bisa menyelesaikan kasus ini. Jika tidak, maka selamanya tuduhan Jack terhadap Robert tidak bisa lagi dijadikan alasan untuk memenjarakan Robert. Tidak lama, sebuah telepon untuk Jack memberitahu kalau terdeteksi Cindy akan pergi dari Alaska hari itu. Jack segera mendatangi bandara tempat Cindy agar ia tidak kehilangan Cindy sebagai satu-satunya saksi yang bisa memenjarakan Robert. Cindy kembali berkata jika ia hanya ingin menjalani kehidupannya dengan normal. Jika masih di kota ini, ia tidak akan aman karena masih bisa ditemukan oleh Robert. Apalagi, kata Cindy, bahkan Jack pun tidak dapat menangkap dan menghukuk dengan layak pria bersalah yang menyebabkan adik kandung Jack sendiri pindah alam. Boro-boro ia bisa melindungi Cindy, menjamin perlindungannya, kata Cindy. Untuk meyakini Cindy, Jack membawa Cindy ke kediamannya agar ia lebih merasa aman. Tapi Ellie, istrinya Jack, tidak menyetujui Cindy tinggal bersama mereka dan meminta Jack untuk segera menyuruh Cindy keluar dari rumah mereka.
Cindy yang mendengar perdebatan antara Jack dan Ellie tidak enak hati, membawanya pergi dari rumah Jack dengan sebuah taksi dan menuju tempat tinggalnya dulu saat masih bekerja dengan klan. Klan yang tahu kalau Cindy telah kembali langsung menyuruh Cindy untuk bekerja kembali menjajakan dagangannya di pinggiran kota malam itu juga. Seperginya Cindy, Jack dan Lyle kembali mencari Cindy di gang gelap dan beberapa tempat hiburan lainnya. Sementara itu, Robert yang telah mengetahui jika Cindy ada di kota yang sama dengannya, mulai mencarinya juga dan melihat Cindy masuk ke tempat tari milik Janet. Lalu Robert pun masuk ke dalam gedung itu. Cindy yang tidak tahu jika ia sedang diikuti oleh Robert, memasuki toilet untuk melepaskan kepenatan dengan meminum vitamin kebugaran dengan jumlah yang banyak. Di luar juga tampak Jack dan Lyle masih mencari Cindy, dan salah seorang penjaga keamanan tempat hiburan malam sempat melihat Cindy masuk ke tempatnya Janet. Jack dan Lyle pun bergegas ke sana, dan siapakah yang akan menemukan Cindy lebih dahulu? Jack ataukah Robert? Jack yang berhasil menemukan Cindy lebih dahulu segera membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Cindy yang sudah siuman kembali berdialog dengan Jack. Saat itu Jack kembali meyakini Cindy agar ia mau menjadi saksi. Dan tidak hanya itu, Jack juga mencoba mendekatkan diri kepada Cindy secara emosional agar Cindy mempercayainya. Robert yang melihat Cindy dibawa oleh Jack malam itu meminta seorang pria bertubuh besar bernama Carl yang bekerja dengan Janet untuk menemukan Cindy, dan Robert akan memberikan imbalan kepada Carl. Carl menerima tugas itu dan langsung bergerak ke kediaman klan karena Carl tahu kalau Cindy bekerja untuk klan. Carl menyuruh klan untuk menemukan Cindy dalam 2 hari jika ingin hutang klan kepadanya lunas. Klan yang tidak ada pilihan lain dan juga kepepet duit menerima tawaran itu. Man, it's good with the bitches. What the fuck, man? What are we gonna do with you, boy? I'll speak shit about it. Nah. You wanna make this go away? Friends of mine, a lot of money. I'm gonna get it from, I swear, man. Where's that sweet little bitch I saw you with? I'll do whatever you need. You got 2 days to hand her to me. That's it. Jack sadar jika ia tidak memiliki banyak waktu lagi, memutuskan untuk ke kediaman Robert untuk melakukan pemantauan. Namun yang Jack dan Lyle tidak tahu, aksi pemantauannya itu sudah diketahui oleh Robert, yang membuat Robert segera mengemaskan semua barang bukti yang bisa membuatnya tertangkap dan mengajak kedua anaknya untuk ikut dengannya dengan alasan akan pergi berburu dengan pesawat pribadi milik Robert. Tentu saja hal itu membuat Jack dan Lyle kehilangan jejak dari Robert, dan menurut menara pengawas, pesawat yang dikendarai oleh Robert menuju ke arah selatan. Lyle sadar itu wilayah hutan dan kemungkinan saja Robert akan membuang atau menguburkan barang bukti di suatu tempat di sana. Setelah tahu mereka kehilangan jejak, Jack mendesak para atasannya untuk segera mengeluarkan surat perintah penggeledahan di rumah Robert, yang akhirnya disetujui, tapi hanya berlaku selama 24 jam saja. Sayangnya di dalam rumah Robert itu, pihak kepolisian tidak menemukan apa-apa. Jack meminta timnya untuk fokus mencari benda kuningan kecil, yaitu selongsong tipe 223. Hanya itulah yang bisa mengaitkan Robert dengan kasus penemuan wanita pertama di awal film tadi. Tapi kata anak buah Jack, mereka tidak menemukan itu. Sementara Jack juga memanggil Robert untuk dimintai keterangan. Sayangnya Robert ini adalah tipe manipulasi yang handal, bisa menyembunyikan rasa panik dan kebohongannya, dan tetap kekeh jika bukan dia pelakunya. Hey Bob, you have a minute? In 1971, can you tell me what happened there, Bob? Well, Is that to do with what Dr. McManus said at your center? I guess you could just call. Can't remember. Schizophrenic or manic depressive problem? Is here. I want to help you gentlemen clear it up. Jack pergi ke kediaman Robert karena mendapatkan laporan bahwa mereka menemukan sebuah ruangan rahasia di rumah Robert. Serta di sana mereka juga menemukan benda kuning tipe 233 yang dicari oleh Jack. Lalu Jack langsung menghadap atasnya. Letnan Bob memberitahu itu.
Tapi menurut Letnan Bob, tipe 233 itu merupakan tipe umum yang digunakan untuk orang-orang yang hobi mencari satwa liar, dan itu tidak bisa mengaitkannya dengan Robert sebagai tersangka dalam kasus ini. I just got word from Clive's office. I have the They're shells. just gonna argue that somebody else could have pulled a trigger, gamble that he's gonna lose, and Hanson will walk. Robert yang sudah ditahan untuk kurungan, sementara didatangi oleh pengacaranya, serta sebuah surat dari orang yang mengaku sebagai saudaranya Robert. Tapi Jack tahu jika Robert tidak punya saudara, dan firasatnya jelek, langsung menuju tempat perlindungan saksi, yang mana di sanalah Cindy sementara berada. Tapi sesampainya di sana, ternyata Cindy telah kabur entah kemana. Kita dialihkan kepada Cindy yang telah kabur dari tempat perlindungan saksi, dan Cindy menuju ke tempat Glenn kembali. Di sana, seorang wanita sesama profesi dengan Cindy mengatakan jika beberapa hari ini ada pria suruhan Robert yang bolak-balik mencari Cindy. Merasa terancam, Cindy menghubungi nomor telepon Jack, namun tidak tersambung karena Jack sedang keluar. Dan saat itu Cindy bertemu dengan Glenn. Glenn membawa Cindy ke sebuah tempat, dan di perjalanan itu Glenn menelpon Carl jika ia telah berhasil menangkap Cindy. Fuck you taking me. Singkat cerita, sampailah di tujuan tempat yang ditetapkan oleh Carl. Namun ternyata saat melihat tindakan kurang wajar yang dilakukan Carl kepada Cindy, membuat Glenn bereaksi. Lalu Cindy pun berhasil kabur dan kembali ke tempat ia tinggal di kediaman Glenn. Don't listen to me. Put the fucking gun. I'm fucking better than Fucking bitch right there. Stupid fucker. Fucking money. Jack mendapatkan kabar jika Cindy beberapa waktu lalu menghubunginya dan memberitahu kalau ia sekarang ada di tempat Glenn dan meminta Jack untuk menjemputnya karena ia takut seseorang akan datang kepadanya. Jack dan Lyle pun langsung menuju lokasi yang disuruh Cindy. Where the fuck is she? Cindy! Fire's gun! Shut the fuck up! State troopers, drop the gun now! It's your lucky day, bitch. Setelah berhasil menyelamatkan Cindy, Jack membawanya ke kantor polisi dengan harapan Cindy bisa menjadi saksi dan membantunya. Karena tenggat waktu yang hampir habis, Letnan Bob berkata kepada Jack agar Jack lebih pintar daripada Robert. Serta di saat itu, seorang anak buah Jack menemukan sebuah peta yang ditandai oleh Robert yang ditemukan di rumah Robert. Jack pun teringat dengan sebuah gelang milik Susie yang pernah diberikan oleh Mary Head dulu kepadanya, jika gelang itu kembar. Dan mungkin saja hal itu dapat mengelabui Robert. Jack langsung menyiapkan semua berkas dan menuju ruangan Robert, yang di sana sudah ada Robert, beserta atasannya Jack dan pengacaranya Robert. Awalnya Jack menjelaskan tentang penyelidikannya tentang puluhan wanita yang hilang, serta penemuan beberapa wanita yang hilang itu dalam keadaan sudah pindah alam. Dan penemuan lokasi itu persis sama dengan peta yang ditemukan di rumah Robert. Namun Robert masih tenang dengan menjawab jika lokasi itu merupakan tempat ia biasa berburu satwa liar. Tapi ketenangan Robert menghilang di saat Jack menunjukkan gelang yang diberikan oleh Mary Head kepadanya di hadapan Robert. Well, what's the matter? Why are you so quiet? Don't you remember killing someone? I'm trying to help him. You see, we're gonna be... We can't help you then! You can threaten me! Di sisi lain, bawahan Jack memperlihatkan dari balik layar kepada Cindy bagaimana Jack memperjuangkan keselamatan untuk Cindy, yang membuat Cindy memutuskan untuk datang ke ruangan itu. Di saat melihat Cindy inilah, secara tidak sengaja mulutnya Robert kelepasan, berkata jika seharusnya dari dulu Robert membereskan Cindy sampai tuntas. Satu ruangan yang mendengarkan hal itu dapat dengan langsung menyimpulkan jika Robert memang pelaku yang selama ini mereka cari. You little cunt! I'll do when I had the chance! Oh, Bob. Di akhir film, Robert mengakui jika ia telah melakukan hal tragis kepada setidaknya 17 wanita dan melakukan hal keji kepada 30 wanita lainnya. Serta dia dihukum selama 461 tahun tanpa adanya pembebasan bersyarat. Jack dipromosikan menjadi komandan Biro Investigasi Kriminal di Alaska, namun sekarang sudah pensiun. Cindy memulai hidup baru, ia sudah menikah dan punya 3 orang anak. Ya, begitulah gengs, akhir dari perjalanan panjang Jack Halcombe dalam mengungkap tabir gelap di tanah Alaska yang dingin ini.
Film ini berjudul The Frozen Ground yang dirilis tahun 2013 dan benar-benar diangkat dari kisah nyata seorang Robert Hansen. Gak nyangka banget kan, pria yang sehari-harinya cuma jualan roti dan kelihatan ramah, ternyata punya sisi gelap sebagai pemangsa yang sangat terorganisir. Akhirnya setelah semua bukti terkumpul, Robert harus rela menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi selama 461 tahun tanpa ampun. Sementara Cindy, gadis hebat yang berhasil lolos, kini sudah bisa memulai hidup baru yang tenang dan bahagia. Nilai yang bisa kita ambil dari film ini. Menurut gue pribadi, ini membuktikan kalau monster paling nyata itu nggak selalu punya taring atau tanduk. Kadang mereka memakai setelan rapi, punya senyum yang sopan, dan hidup tepat di sebelah rumah kita. Bayangin gengs, hewan liar aja cuma menyerang saat lapar, tapi sosok ini melakukan tindakan keji berulang kali cuma buat kepuasan ego yang gak pernah habis. Bener-bener bikin merinding. Gue tertarik banget denger pendapat kalian soal sosok Robert ini atau perjuangan gigi si polisi Jack. Silahkan langsung tumpahin di kolom komentar ya gengs. Kalau ketemu orang bermuka dua kayak gitu, enaknya diapain sih? Oke, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya hanya di channel Kato Muji. Adios, bye-bye.